semakin tinggi kita semakin harus semakin merunduk kayak padi kayak gitu. Ya seiman udah klop berangkat. Pokoknya sepakat. Tidak dari langit turun ini jadi harus mahal gitu. Halo, Kevin di sini dan Joel. Hai, nama aku Madina Rasanti Dewi. Nama saya Imade Bagus Bagaskara. Halo guys, nama saya Pandu. Nama aku Yuris. Hai Subs, kita bernama Singgi dan kita bernama Asis. Kami dari Kami dari Tionghoa, aman. Jawa. Dari Jawa. Bali. Bali. Maluku Utara. Sebagai ekspresi kayak gitu. Kalian tahu nggak sih mitos-mitos atau pamali gitu dari suku Tionghoa sendiri? Jarang sih. Mungkin pernah tapi jarang. iya sih. Jarang kayak ke mitos-mitos gitu biasa aja. Karena keluarga kita kan sudah lebih modern ya. Iya, mungkin. lebih Jadi, modern. Itu di Bali gitu, Tahu. Tahu. Maluku gitu, suku Maluku. Tahu sih, banyak bisa. Banyak. Dari suku kalian. Ada beberapa. Tahu sih. Nah, kita sekarang di sini mau undang kalian untuk diskusi. Nah, nanti aku akan melempar 3 pernyataan seputar pernikahan, perilaku, dan mitos yang ada dalam keluarga. Nah, setelah aku melempar pernyataan, kalian akan mendiskusikan itu, memberikan opini bagaimana mitos tersebut, apakah kalian pernah mengalami hal itu atau tidak. Oke. Oke. Siap? Siap. Yap. Siap. Pernyataan pertama dari kategori pertama perilaku, bahwa jika mau melewati orang tua harus jalan merunduk atau tubuh harus lebih rendah dari orang tua tersebut. Iya. Pernah dengar? Kalian melakukan itu nggak? Melakukan sih. Melakukan kalau yang lebih tua pasti sih. Karena apa ya? Itu adat Jawa itu butuh namanya kesopanan nggak sih? Kalau itu menyimpulkan kesopanan juga sih. Terus kan kayak peribahasa juga kan semakin tinggi kita semakin harus semakin merunduk kayak padi kayak gitu. Jadi Wow. gimana ya? Jadi kayak harus kita tuh tunduk itu berarti kayak menghormati gitu. Yes, right. Suku Tionghoa itu identik dengan uang dan kerja keras. Sampai meninggal pun mereka punya adat yang harus membakar uang. Karena kan keluarga gue juga itu sih masih kental gitu budaya Tionghoanya dan masih membakar uang itu masih ada. Jadi memang benar kalau misalnya memang etnis Tionghoa itu condong ke kerja keras dan memelihara uang gitu sih, memperhatikan uang. Kalau di aku sih, kalau menurutku ya, opiniku itu yang membakar-bakar itu lebih ke arah agama sih. Jadi kayak mungkin kalau misalnya agamanya yang lebih ke arah yang kental banget ke Tionghoanya, itu mungkin masih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau di keluarga aku sih kan sudah nggak ada sih kayak gitu-gitu. Cuma mungkin kalau ke arah duitnya ya masih ya terselip lah dikit-dikit. Iya, tapi kalau duit itu lebih ke kalau di sana supaya ada duit gitu. Iya. Bisa beli pulsa, Itu aku juga pernah bisa dikasih. beli kuota mungkin ya. Katanya dikasih itu duit, Dikasih mobil, bayarin rumah. rumah dibakarin juga. Ada pembantu juga. Ada pembantu Serius, juga. saya nggak bohong ini. Benar. Kan misalnya di sini standar gitu ya. Waktu di sananya itu langsung kayak tajir gitu loh. Betul. Memberi klakson jika melewati pohon yang dililit oleh kain karena dipercaya ada penunggunya. Ada nggak itu mitos di Bali? Ada. Ya karena kalau pohon besar itu kan identik sama pasti ada kayak penunggunya kan. Nah, kalau di Bali itu kan dililit kain itu karena emang apa ya? Iya emang sakral Ya, emang pohon emang itu. sakral. Apalagi pohon yang besar, apalagi itu di deket kayak pura gitu. Nah, jadi kalau bunyiin klakson itu ibaratnya kayak kita permisi gitu. Tapi sebenarnya nggak di Bali aja sih ya. Nggak di Bali sih. Sebenarnya juga. Nggak boleh kencing di sana. Nggak boleh macem-macem di sana gitu. Pokoknya hal-hal yang melanggar etika kesopanan lah ya. Benar. Itu pohon sudah hidup berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin beratus-ratus tahun sebelum kita, jadi berasa itu ada penunggunya gitu. Kalau di Bali begitu. Jadi kalau di Maluku Utara itu ada mitos untuk membayar hutang ke tuan tanah. Sebenarnya bukan membayar hutang ke tuan tanah. Orang bilang kasih makan tuan tanah sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur-leluhur yang orang bilang sudah mendiami ini hutan atau tempat. Biasanya itu dilaksanakan pada saat acara syukuran atau tidak acara pas waktu mau bikin gedung, biasanya gedung bupati atau gedung-gedung yang lain. Biasanya orang di sebelah sana kasih makan tuan tanah, tujuannya supaya ketika proses
pengerjaan, tidak ada hambatan-hambatan dari makhluk-makhluk yang makhluk gaib begitu. Tapi itu biasanya cuma dilaksanakan sama ini sih kayak ketua-ketua adat saja. Iya. Kalau kita mah enggak. Modelnya kayak itu ya, kayak di Bali tuh orang kayak taruh di pohon-pohon kayak begitu aja. Tapi rata-rata yang habisin bukan setan atau yang habisin masyarakat sendiri. Kebetulan setan masuk di dia jadi kasih habis. Kita lanjut ke kategori kedua, pernikahan. Pasangan yang menikah harus menghitung weton. Ya, baru mengalami saya. Saya baru menikah. Aku belum menikah tapi pernah mengalami hal tersebut. Maksudnya kayak kakak aku tuh ada yang bisa kayak ngitungin gitu kan. Nah, waktu itu masih kayak coba-coba dihitungin. Ternyata hasilnya tuh nggak bagus kayak gitu kan. Semenjak ada hasil itu jadi kayak hubungan kita tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak ada sinyal-sinyal gitu loh yang bikin kayak jadi nggak nyaman di hubungan tersebut. Tapi rasanya kemarin saya juga baru tunangan sih, kebetulan juga dihitung wetonnya. Kalau menurut saya pribadi sih itu enggak apa ya? Nggak perlu dipercaya. Iya, nggak perlu dipercaya lah kalau seperti itu. Kalau menurut saya, tapi kalau ada Jawa sih rasanya kita mengikuti saja. Kalau aku harus dipercaya sih. Kayak, itu tuh sinyal gitu loh. Nggak. Kan kita hidup di Jawa, gede di Jawa ya. Harus ngikutin adatnya siapa, nggak adatnya orang Jawa gitu. Bahwa suku Tionghoa tidak boleh menikah selisih 3 dan 6 tahun karena itu merupakan angka jong dalam Feng Shui. Betul. Ada yang kayak gitu. Apa-apa kayak gini. Jadi ini apa nih? Silakan. Jadi memang kalau di etnis Tionghoa itu ada yang jong kecil sama jong besar katanya gitu sih. Kalau selisih 3 tahun itu kayaknya jong kecil. Kalau yang selisih 6 tahun katanya jong besar gitu. Jadi misalnya kayak saya nih, sio tikus nih, nggak boleh sama sio kuda karena ini tikus kan sio ke-1, kuda kan sio ke-7, jadi nggak boleh. Itu selisihnya 6 itu bakal katanya apes, tapi juga nggak gitu lah ya. Di keluarga aku nggak ada gituan sih. Pokoknya asalnya ya seiman udah klop berangkat. Pokoknya sepadan. Intinya gitu, sepadan. Nah sudah. Gitu doang sih. Tanggal pernikahan harus mengikuti tanggalan Bali. Jadi kalau mau nikah tuh harus ngelihat tanggalan Bali dulu. Jadi kayak hari baiknya tuh tanggal-tanggal yang baik kayak gimana. Kayak kalau di Jawa sih sama kayak weton kan. Tapi kalau tanggalan Jawa sama Bali itu agak beda. Tapi sebenarnya ya sama aja kan ya. Sama. Yang penting ngelihat hari baiknya. Iya. Kalau seandainya misalnya tuh harinya jelek terus kepaksa nikah gitu kan. Ya itu pasti ada konsekuensinya. Misalnya di tanggal itu dipercaya kalau nanti hubungannya itu panas gitu kan. Tapi ketika emang orang itu mau difikskan tanggal itu nikah, ya udah nanti kan pasti ada penangkalnya. Tapi ketika sebelum menikah kan waktu ngeliat-ngeliat itu kan ada baiknya untuk dihindari. Tapi kalau poin itu harus terpaksa dilakukan ya itu pilihan orang kan beda-beda. Ada pertimbangan khusus. Saya bisa gitu juga. Di suku Maluku katanya yang mau nikah ceweknya harus dikurung 1 minggu di kamar. Iya, soalnya dibedak dulu kan, dikasih bedak. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung sini, testan. Ya. Biar nggak bisa, pokoknya jangan sampai dilihat sama warga atau apa. Tapi kayak keluarga sendiri bisa, warga nggak boleh. Cukup orang rumah aja. Jadi itu kalau misalnya habis akad nikah setelah selesai akad nikah laki-laki kan berjabat tangan sama orang tua perempuan, ya kan? Dengan tangan udah selesai akad nikah, langsung mau masuk kamar perempuan, mau bertemu sama perempuan itu harus masuk lewat pintu tapi harus dilempar uang dulu ke dalam kamar. Pokoknya sampai di dalam minta berapa banyak sampai bisa dibuka baru bisa dibuka. Soalnya selama 10 hari mungkin masyarakat penasaran ya sama perempuan. Pindah dari langit turun ini jadi harus mahal gitu. Tapi pas lihat pasti bercahaya gitu. Rata-rata sih saya lihat. Setelah bertemu langsung nari. Dua-duanya nari. Biasa di sana disebut itu kalau di Maluku Utara tari tide-tide. Tide-tide. Itu harus. Anak terakhir harus tinggal dan merawat orang tua sampai akhir hayat. Enggak sih. Saya kalau di keluarga aku itu yang malah anak yang pertama yang harus merawat orang tuanya. Apalagi anak perempuan, pasti kayak
seorang ibu itu nggak akan mau dirawat sama menantu kan, kayak nggak enak gitu kan. Jadi anak perempuan tuh harus merawat si orang tuanya ini sampai akhir hayat itu. Tapi memang kebanyakan itu yang anak terakhir yang sering merawat. Contohnya saudara saya, yang saudara ibu saya itu yang terakhir memang yang merawat sampai sekarang. Jadi tinggal di rumahnya orang tua di Gresik itu. Kayak gitu sih. Tapi memang kebanyakan seperti itu. Suku Tionghoa itu harus makan mie agar umur panjang di saat ulang tahun. Nah, Pernah denger sih ini. iya pernah dengar lah. Ini pernah denger, tapi kayak kalau di keluarga gue nggak seberapa diterapin sih. Kayak ya udah makan ayam geprek juga nggak apa-apa aku nonton. Tapi kalau Imlek itu nggak tahu ya, kenapa kok harus Iya, makan ada miswa makan gitu. miswa, iya tahu. Nah, mungkin ya itu Kayak ya. kayak katanya kalau makan miswa itu karena mie kan panjang, jadi kayak itu identik dengan umur panjang. Terus kalau makan mie nggak boleh putus katanya gitu. Nah iya kayak gitu-gitu. Jadi biar umur panjang nggak boleh digigit, harus kayak gitu terus. Bayangin kalau satu bungkus itu nyambung semua gimana coba? Makanya satu bungkus nyambung. Iya, gimana? Kasihan kan Gimana orangnya. umurnya pendek. Makanya. Aku juga nggak tahu juga. Tidak boleh menjual harta warisan keluarga. Ada yang pernah kayak gitu, bilang kayak gitu benar ada. Benar. Ya, tapi Ya. emang sih orang Bali tuh jarang jual Sawah biasanya, yang di tanah, sawah. Pokoknya peninggalan yang sebelum-sebelumnya. Mereka mempercayai kalau ada baiknya itu tuh tetap bertahan sampai ke generasi-generasi ke bawahnya. Jangan sampai dijual gitu. Ya. Kalau bisa mereka beli dan beli. Istilahnya legacy peninggalan. Ya. Makanya kan di Bali kan banyak komoditas utamanya pertanian. Tapi sekarang udah banyak dibeli. Iya itu. Jadi jangan dijual, guys. Katanya di suku Maluku itu, perempuan yang baru pertama kali menstruasi harus diasingkan dalam sebuah gubuk. Itu dulu mungkin ya Mbak. Soalnya kalau di setiap daerah enggak sih. Kan di sana juga banyak setiap di sana itu Mbak. Setiap kabupaten ya kan beda kabupaten, beda desa aja bisa beda logat, beda dia punya cara perilaku. Kayak saya dengan dia nih memang satu provinsi tapi kita logatnya beda banget. Ya kalau menurut saya sih belum ada juga sih. Maksudnya nggak ada. Soalnya kalau orang yang menstruasi pertama kali itu kayak langsung dibuat syukuran gitu. Pertama kali. Kalau di tempat saya sih. Kalau ini kayaknya perempuan itu yang baru pertama kali menstruasi harus diasingkan, itu kayaknya itu dulu banget ya. Iya, mungkin dulu ataupun di daerah Maluku yang lain. Oh, oke. Setelah kalian tahu beberapa mitos tadi yang kalian diskusikan, nah menurut kalian relevan nggak sih kalau mitos tersebut diimplementasikan di era modern sekarang? Rasanya nggak relevan deh kalau untuk saat ini ya, di era seperti ini. Soalnya juga banyak loh orang-orang yang nuruti gitu kayak budaya yang strict gitu, tapi tetap aja cerai, tetap aja nanti sakit-sakitan atau apa. Jadi kayak nggak menjamin. Contohnya kalau misalkan main malam itu nanti diculik sama wewe gombel, sangat tidak masuk akal bagi kaum milenial. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kamu kalau misalnya punya perusahaan harus perusahaan yang kayak gini, soalnya biar itu lebih cocok buat kamu gitu. Sama aja. Sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya, saya pikir oke-oke aja selama tidak diyakini sebagai suatu kepercayaan yang kewajiban yang harus. So, itu hanya dihormati sebagai menurut saya kebudayaan ya daya tarik supaya banyak pariwisata datang. Mulai modernisasi sih, nggak sepenuhnya semua mitos di Bali itu masih relevan di sekarang kalau menurutku. Kalau menurutku ada yang relevan, ada yang enggak. Jadi kayak tetap menjalankan budaya-budaya itu, tapi kayak sudah nggak masuk akal, kayak duduk di depan pintu nggak boleh, nanti nggak ada yang mau kayak gitu kan. Itu kayak wis nggak masuk akal, jadi nggak perlu diikutin. Terima kasih sudah menonton video ini. Ojo lali di like, Comment, share, and subscribe. Dan bagi video ini di ngoni teman-teman, oke? Oke. Bye. Bye.